Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya channel Walski Tutorial. Ya, untuk video terbaru hari ini saya akan memberikan cara untuk mengklaim JKM BPJS. JKM itu adalah jaminan kematian yang bisa diklaim ataupun bisa intinya itu mendapatkan santunan dari BPJS dan peserta yang sudah meninggal. Ya, yang teman-teman lihat di sini ini adalah BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah kakak saya yang meninggal sudah setahun yang lalu. Dan yang paling bawah ini yang teman-teman lihat bahwa pembayaran ini sudah kami terima itu di tanggal 4 November 2025. Jadi sudah cair kemarin sejumlah 44.300.000 ya teman-teman. Jadi santunan yang diberikan oleh BPJS itu totalnya itu adalah 42 juta dan ditambah dengan saldo JHT-nya. Jadi kakak saya ini ada saldo JHT 2,3 plus ditambah 42 juta. Seperti itu teman-teman. Ini kakak saya sudah menjadi peserta BPJS itu sudah hampir dari tahun 2021 ya teman-teman. Dan beliau meninggal 2024. Oke, bagaimana cara mengklaimnya teman-teman? Oke, jadi BPJS Ketenagakerjaan atau yang saya maksud adalah JK Mini, kalau mau mengklaim itu harus datang offline, tidak bisa online ya, beda dengan JHT. Kalau JHT masih bisa di lapak asik, sedangkan JKM itu tidak bisa karena pengecekannya itu by manual. Lalu apa aja yang dikumpulkan, apa aja yang harus disertakan? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini saya tunjukkan untuk berkas yang harus dikumpulkan dan ataupun yang diminta oleh pihak BPJS-nya. Jadi yang pasti adalah kartu peserta tenaga kerja, yang itu adalah kartu BPJS-nya almarhumah ya teman. Ini karena kakak saya meninggal jadi almarhumah. Lalu ada KTP, KTP-nya yang meninggal, dan yang ketiga itu kartu keluarga kakak yang meninggal. Dan yang keempat adalah KTP ahli waris. Jadi karena ini kakak saya belum menikah, jadi ahli warisnya itu adalah ke ibu saya. Jadi ini KTP-nya adalah KTP ibu saya. Dan ada surat keterangan ahli waris. Ya ini ya teman-teman, keterangan ahli waris ini itu harus dibuat. Nanti di next video saya akan memberikan cara membuat ataupun alur agar membuat ini ahli waris di kelurahan ataupun minta tanda tangan. Nanti saya akan berikan, nanti saya juga akan memberikan template-nya. Jadi teman-teman bisa download template-nya itu setelah video ini ya teman-teman ya. Itu surat keterangan ahli waris ini wajib teman-teman dan harus sudah tanda tangan kelurahan. Kalau saya seperti itu. Dan yang keenam itu surat kematian. Harus ada surat kematian yang sudah dilegalisir. Konteks legalisir itu fotokopinya aja enggak apa-apa. Jadi untuk sekarang kan surat kematian akte kematian itu kan sudah barcode. Nah itu sudah, kalau dari pihak kelurahan itu sudah bilang bahwa itu sudah namanya tanpa legalisir itu sudah kuat seperti itu. Lalu formulir JK dan JHT. Formulirnya ini bisa teman-teman download sendiri. Jadi di Google searching aja download JK dan JHT, itu harus diisi. Dan yang ke-8 surat nikah, ini untuk mereka yang menikah. Tetapi yang belum menikah itu harus menyertakan surat keterangan belum menikah. Dan kemarin saya juga ada tambahan, jadi di surat keterangan belum menikah ini juga harus disertakan bahwa tidak memiliki anak dan tidak tidak ada ahli waris lain. Jadi nanti template-nya itu nanti juga saya akan berikan di deskripsi ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman download dan buat sendiri. Jadi khusus untuk yang surat yang belum menikah itu karena kan yang almarhumah ini meninggal. Jadi karena posisi saya di Surabaya, jadi kalau yang di Surabaya itu tidak bisa karena semua Surabaya itu by aplikasi dan yang bersangkutan harus masih hidup. Jadi saya diberitahu oleh pihak kelurahan untuk membuat surat keterangan belum menikah dan cukup dengan tanda tangan dan cap dari RT RW. Karena kenapa? Dari kelurahan bilang bahwa ahli waris itu sudah kuat. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu jangan lupa ada juga yang nomor 9 itu buku tabungan rekening. Jadi harus ada bukunya. Kalau belum ada buku rekeningnya, teman-teman bisa meminta ke pihak bank karena ini wajib ya.
karena sekali lagi ini dicek secara manual. Oke. Lalu kalau yang diwakilkan itu harus menyertakan surat kuasa dan KTP. Tapi saya memberikan saran, alangkah lebih baiknya ahli warisnya diajak. Jadi supaya tidak terlalu lama menunggu teman-teman. Dan itu langsung diwawancarai oleh pihak BPJS-nya. Itu saran saya. Jadi teman-teman, lebih enaknya ahli warisnya itu langsung datang. Nanti kalau ada kurangnya itu nanti dari pihak BPJS-nya itu yang akan memberitahu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah berkas yang harus dikumpulkan dan yang diminta oleh pihak BPJS-nya. Kalau sudah lengkap semua, silakan teman-teman datang ke kantor BPJS masing-masing. Karena saya di Surabaya, saya datang di kantor BPJS Darmo dan dilayani, mengumpulkan berkasnya, dan kurang-kurangnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau saran dari saya, tiap surat ini itu teman-teman fotokopi aja 3 atau 5, karena dari BPJS tuh kalau tidak salah itu butuh 3. Seperti itu teman-teman, untuk jaga-jaga daripada bolak-balik. Seperti itu nanti akan diurus, dan kalau sudah selesai berkasnya sudah masuk, itu akan diberitahu oleh pihak BPJS-nya, diistilahkan menunggu dalam 1 bulan. 1 bulan ini teman-teman itu belum tentu langsung cair, tetapi nanti akan dihubungi lagi apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus diminta. Nah, setelah saya mengumpulkan kemarin tanggal 29 Oktober, itu langsung bisa dicek klaimnya. Seperti ini. Kalau teman-teman mau ngecek klaim, memasukkan KPJ-nya itu tidak keluar, itu tandanya datanya itu masih belum masuk. Seperti itu. Tapi kalau dicek sudah keluar, itu tinggal menunggu pencairan aja. Seperti ini. Pencairan itu kalau sudah tandanya hijau semua. Kalau masih abu-abu masih belum teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya setelah mengumpulkan yang surat keterangan belum menikah, itu langsung masuk. Bisa dicek langsung di klaimnya, tapi masih abu-abu. Tanggal 3 kemarin itu hijau. Hijaunya itu sampai yang verifikasi dan konfirmasi ke perusahaan. Tanggal 4-nya itu sudah dibayar. Jadi ini tandanya sudah ditransfer ke rekening ahli waris. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dalam pengurusan JKM bisa berjalan dengan lancar, dan jangan lupa like dan subscribe dan share video ini agar berguna untuk yang lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.